Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di Kitabus Shalah, bab tentang Al-Adhan wal Iqamah. Dibawakan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar panggilan adzan, ucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Kemudian dalam riwayat yang lain, ketika muadzin mengucapkan hayyalataini. Hayyalataini itu hayyalas shalah sama hayyalal falah. Maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Jamaah hormati, apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini? Pertama, sunnahnya menjawab panggilan adzan itu seperti apa yang diucapkan muadzin, siwal hayyalataini, kecuali pada hayyalas shalah, hayyalal falah. Itu kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Jamaah hormati, kenapa kok kita jawab ketika hayyalas shalah, hayyalal falah? Hayo kita tegakkan salat, hayo menggapai keberuntungan. Kok jawabannya tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah? Kita nggak bisa memenuhi panggilan sholat jamaah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya seseorang dalam beribadah itu isti'anah. Minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan supaya bisa beribadah dengan baik. Ini wallahu ta'ala alam kandungan dari hadis. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita karunia Allah dan rahmatnya kepada hambanya. Apa bentuk karunianya? Seorang hamba diberikan pertolongan untuk bisa melaksanakan ketaatan. Untuk bisa melaksanakan ketaatan itu merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya dibawakan hadisnya Utsman ibn Abil As. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasul, jadikan aku imam bagi kaumku. Kata Nabi, "Anta imamuhum." Kamu imamnya mereka. Waqtadi bi at'afihim. Kemudian perhatikan orang yang lemah di antara mereka. Jadi ketika menjadi imam, itu memperhatikan kondisi makmum. Kemudian kata Nabi, "Wattahid muadzinan la ya'khudhu ala adani ajra." Kemudian ambil angkat muadzin yang tidak mengambil atas adanya upah. Atas adanya upah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5, kemudian dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim mensahihan. Kandungan dari hadis apa? Jamaah hormati, seseorang meminta, ini sahabat Utsman ibn Abil As
meminta kepada Nabi untuk menjadikan imam bagi kaumnya. Kemudian beliau menjadikan Utsman ibn Abil As itu sebagai imam bagi kaumnya. Nah, ini diperbolehkan seseorang itu meminta satu kedudukan, dan ini bukan berkaitan dengan jabatan. Kalau minta jabatan itu asal tidak diperbolehkan, tercela. Tapi kalau meminta misalkan satu kedudukan yang itu orangnya orang yang mampu, itu diperbolehkan. Salah satunya Utsman ibn Abil As minta untuk diangkat menjadi imam bagi kaumnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anta imamuhum, itu diperbolehkan. Tapi itu tadi dengan catatan memang punya kemampuan. Kemudian pelajaran dari hadis tadi disampaikan, seorang imam itu memperhatikan keadaan orang yang lemah. Misalkan ada makmum yang usianya tua, nanti kalau rukuk terlalu lama, misalkan menjadikan dirinya kejelungup misalkan, itu ya rukuknya secukupnya aja. Misalkan begitu rukuk baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Jadi secukup batasan tentang tumakninah. Ada yang lain, misalkan Nabi pernah hendak memanjangkan sholat, ada anak yang nangis, maka beliau urungkan keinginan untuk memanjangkan sholat. Ini seorang imam memperhatikan kondisi makmum. Karena kalau ada anak yang nangis, kadang orang tuanya sedih. Orang tuanya menjadikan sholatnya tidak khusyuk. Apalagi kalau sudah digendong masih tetap nangis. Ini contoh. Kemudian di masa Nabi pernah Mu'ad mengimami kaumnya sholat isya membaca surat Al-Baqarah. Bayangkan kalau Al-Baqarah rong juz punjul itu sholat isya. Lawang taraweh aja kalau 1 juz 11 rakaat itu sudah cukup lama. Ada sebagian jamaah yang itu mundur. Jadi begitu sholat kelamaan akhirnya mundur, sholat dewe, karena malam harinya itu menyirami tanaman, airnya itu diusung dengan menggunakan onta. Lah ontanya itu kalau kemalaman itu mogok, nggak mau. Akhirnya mundur sholat sendiri. Begitu disampaikan kepada Mu'ad, maka Mu'ad mengatakan dia munafik. Sahabat yang dituduh munafik ini tidak terima, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasul, saya nggak munafik. Cuman Mu'ad itu kalau ngimami sholat isya membaca surat Al-Baqarah. Padahal saya harus kerja nyirami tanaman, kemudian yang mengusung air itu dengan tenaga onta. Ontanya kalau kebengen macet. Lalu Nabi mengingatkan kepada Mu'ad dengan keras, ya Mu'ad, afatanun anta, fatanun anta. Mu'ad, kamu bikin fitnah ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, saya menghormati seorang imam itu memperhatikan kondisi makmum. Kondisi makmum. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis ini tadi kita singgung, seseorang minta satu kedudukan selama itu bukan berkaitan tentang jabatan. Kalau jabatan yang bersifat formal, minta jabatan itu asalnya tidak diperbolehkan, kecuali ya'lamu min nafsihi al-kafa'ah wal qudrah alal amal anna ghairahu la yakumu maqamahu wa la yasuddu makanahu. Kalau misalkan dia tahu punya kemampuan, ya ini sampai urusan jabatan, punya kemampuan, yang lain itu tidak bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, itu boleh. Tapi dengan catatan punya kemampuan. Tapi kalau misalkan podo wae, kita nggak punya keahlian, kita minta jabatan, nggak boleh. Dalil yang dipakai oleh Syekh Abdullah Basam itu kisah Nabiullah Yusuf. Beliau mengatakan ij'alni ala khazainil ard.
inni hafidhun alim. Jadikan aku itu sebagai sebagai orang yang mengurusi urusan ini, perbendaharaan bumi. Mungkin masalah ekonomi, masalah keuangan. Karena aku hafidh alim. Hafidh itu berarti amanah. Itu berarti amanah. Alim berarti itu orang yang mengetahui tentang perkara tersebut. Makanya ya, kalau ketika Nabiullah Musa diusulkan oleh wanita yang dibantu diminumkan ternaknya, itu usul sama bapaknya, jadikan dia sebagai pegawai karena dia qawiyun amin, punya kemampuan amanah. Hafidh alim, orang bisa menjaga itu punya kemampuan. Iya, punya kemampuan. Amanah. Alim, orang kalau punya pengetahuan berarti punya kemampuan. Ini kisah Nabiullah Yusuf menunjukkan kepada kita seseorang minta satu jabatan dalam satu urusan tertentu, selama dia punya kemampuan, kemudian dia lihat yang lain itu nggak bisa. Jadi menteri misalkan orang utek itu, orang utek itu bahasa Jawa ya. Loh, kadang kita itu kalau krungu itu komentar-komentar, ya. Ini saudara yang saya hormati, serahkan saya punya kalian, itu boleh. Tapi memang betul-betul tadi hafidhun alim atau qawiyun amin, punya kemampuan, kemudian punya amanah. Tapi kalau podo wae nggak punya keahlian, kemudian malah kingko yo korupsi nih misalkan, ya sama saja, itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah hormati, fikih yang terakhir dari hadis ini, memilih muadzin yang terpercaya, yang adzannya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala. Ya. Ini kalau nanti di negara-negara yang Islamnya luar biasa itu kadang gajinya muadzin itu luar biasa. Ya, luar biasa. Cuman kalau dia meminta upah itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan dikasih karena dia telah curahkan waktu, maka itu diperbolehkan. Dikasih diperbolehkan. Tapi kalau upah kan misalnya blonjone munda, semangat ada nih. Ini barang ora diblonjo misalnya apa dikurangi, sudimen kan. Iya, ngono malah dipotong misalkan. Itu saudara yang saya hormati, perintahnya Nabi, angkat muadzin yang tidak mengambil atas adanya upah. Dibedakan upah dengan pemberian yang itu sekedar karena orang telah mencurahkan waktu. Kalau upah ketika nggak dikasih, dia bisa tuntut ke mahkamah syariah. Upah itu kalau nggak dikasih kan kita bisa tuntut. Tapi kalau sekedar pemberian karena dia curahkan waktu, itu hanya untuk ini, apa kelancaran apa yang dia telah tugaskan. Kalau guru kita sampaikan ketika kasih nasihat kepada para guru, ya, mulang untuk gaji atau gaji untuk mulang. Waktu itu kita nggak nyantol. Kalau mulang untuk gaji itu hanya sekedar tuntutan, oh jamku mulang sekian. Tapi gaji untuk mulang, hasil dia itu untuk kelancaran dia mengajar. Nasihatnya usahakan bukan mulang untuk gaji, tapi gaji untuk mulang. Ini perbedaannya nanti antara upah dengan pemberian yang itu sekedar karena telah dicurahkan waktunya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya dibawakan hadisnya Malik ibn Huwairis, semoga Allah meridainya, beliau berkata Nabi SAW kepada kita, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau datang waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Hadis ini riwayat Imam yang 7. Riwayat Imam yang 7. Apa yang bisa dipetik pelajaran dari hadis? Wajib adzan. Wajib adzan bagi kaum muslimin. Dan ini termasuk syiar yang besar adzan itu. Sama kata Syekh Abdullah Basam, yuqatalu
mantar ya, mantarokaha. Diperangi orang yang meninggalkan adzan. Makanya kalau jihad hujum itu biasanya Rasul dan para sahabat datangnya sebelum subuh. Kalau sebelum subuh ditunggu waktu subuh ada adzan subuh, ayo balik rasito ini. Ini negeri muslim. Tapi kalau misalkan adzan subuh ora krungu, malah ono ni jegok kiri. Kan ada kampung-kampung tertentu itu kita teko itu wis dijegoki kiri. Nggak ada adzan sama sekali. Menunjukkan syiar adzan itu merupakan syiar yang sangat luar biasa. Wajib ada adzan ya bagi kalangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian adzan itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika sudah ada yang melaksanakan dan itu cukup. Idza qama man yakfi saqata anil bakin. Kalau sudah ada yang melaksanakan dan itu mencukupi, yang lain gugur. Yang lain gugur. Ini berkaitan dengan kumandang adzan, itu fardu kifayah. Kemudian jamaah yang saya hormati, apa pelajaran dari hadis ini juga? Disyaratkan Islam bagi muadzin. Jadi kalau orang kafir itu nggak sah adzannya. Makanya kata Nabi, fal yu'adzin lakum ahadukum. Salah seorang dari kalian. Kum di sini, kalian di sini itu kembalinya kepada kaum muslimin. Kembalinya kepada kaum muslimin. Ini penjelasan dari beliau. Kemudian adzan itu wajib untuk mengangkat suara. Karena adzan itu iklam bidukhulil waqt. Pemberitahuan tentang masuknya waktu. Cuman walhamdulillah kalau di masa sekarang, poin ini itu kalau masalah mengangkat suara, orang suaranya biasa itu kalau toane gandang wis. Ya, itu insya Allah nanti semua itu sudah bisa mendengar. Apalagi toanya ditaruh di menara yang tinggi. Wallahu ta'ala alam, itu faedah dari hadis. Kemudian hadis setelahnya katanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, kalau kamu adzan fatarassal, pelankan. Kalau kamu qomat fahdu, itu agak rapat, agak cepat. Iya, kemudian jadikan antara adzan dan iqamatmu seukuran orang makan selesai dari makannya. Hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dipakai pendalilan. Cuman Imam As-San'ani mengatakan ada riwayat yang menguatkan. Ada riwayat yang menguatkan. Ya. Kalau riwayat annahu yuqawi riwayati hadal hadis al-makna. Jadi maknanya ini ada riwayat yang menguatkan. Berarti pengamalan terhadap makna dengan hadis yang lain itu bisa. Sehingga apa pelajarannya? Kalau adzan itu pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pelan. Nanti terus pelan. Kenapa pelan? Liyasma al-ba'id. Supaya nanti suaranya didengar dari tempat yang jauh. Tapi kalau iqamat itu utamanya jamaah hormati dengan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kandungan makna dari hadis. Riwayatnya lemah tapi maknanya itu dikuatkan dalam riwayat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Lah apa bedanya adzan pemberitahuan masuk waktunya sholat? Kalau adzan misalkan cepat apa menit subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat itu. Kadang orang nggak dengar dikirani orang adzan, ternyata sudah selesai sholat. Ini bedanya. Tapi kalau iqamat itu pemberitahuan dimulainya sholat. Kalau pemberitahuan dimulainya sholat, kan nggak butuh pelan-pelan. Nggak butuh pelan-pelan. Wallahu ta'ala alam. Ini jamaah hormati kenapa kok dibedakan antara adzan dan iqamah. Kemudian di sini diterangkan
Sunnahnya antara adan dan sholat itu tidak terlalu lama. Jadi sunnahnya jangan terlalu lama antara jarak adzan dan iqamah. Kenapa? Ya syuku alal hadirin, itu bisa memberatkan yang datang. Kalau di hadis ini ya seukuran orang makan sampai selesai. Kalau kita makan berapa menit? Jadi kalau sing mangane cepet, ya apa meneh sak nampan wedi ra keduman. Yo, kalau mangan bareng kan nanti wah, sak nampan bareng-bareng cepet banget itu. Tapi kalau ada orang mangan sing klemek apa karo main game, wah wis. Madang karo main game. Itu ya ora rampung-rampung. Iya, cuman jarak antara adzan dan iqamah itu kita sependapat dengan ulama. Karena adzan itu memanggil sholat, iqamat itu pemberitahuan dimulainya sholat. Maka ulama menguatkan persiapan orang cukup. Taruhlah misalkan jamaah Masjid Ali, paling jauh siapa? Oh, dari sana. Mas, misalnya kowe krungu adzan, ambil air wudhu, kemudian persiapan berangkat ke masjid, berapa waktu yang kamu butuhkan? 10 menit misalkan. Taruhlah jarak iqamah 12 menit, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Iya. Jangan sampai misalkan dipanggil jamaah orang teko terus dikomati. Ngopo dikomati? Aku sholat lunga. Sing sholat lunga kowe, ya yang lain kan enggak. Iya, itu seperti itu berarti tidak baik. Pernah di satu masjid itu muadzinnya setiap kali subuh itu bar subuhan yang pasar. Ke pasar. Lah dia ngira adzan subuh, bar adzan subuh itu teko wong loro wong telu dikomati. Lah ngopo mbok komati? Aku sholat ning pasar. Ya pas pengajian itu ditanyakan, jamaah liyane protes. Ya jangan gitu, dicelok lagi, siap-siap kok ditinggal. Ya kalau ada sebagian guru itu kasih permisalan kondektor bis. Solo. Itu saya mas. Itu langsung ditinggal. Ini kondektori gemblong ini ya. Wong dicelok, begitu persiapan urung teko wis ditinggal. Nah, ketika ditanya kenapa seperti itu? Lah saya ndang ke pasar. Akhirnya piye ini? Ya saya sampaikan, Bapak, berarti jenengan nggak usah adzan di sini aja. Kalau jenengan itu misalkan harus setelah subuh sampai di pasar, berarti jenengan berangkat sebelum subuh, cari masjid dekat pasar, subuhan di pasar, subuhan di masjid dekat pasar, ben cepet yang pasar. Harusnya kan begitu. Lah ini contoh. Jadi sependapat dengan ulama nanti menguatkan jarak adzan dan iqamah itu persiapan sampai orang selesai. Jadi siap-siap wudhu, berangkat ke masjid, itu mencukupi. Itu yang paling pas. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Kemudian hadis seterusnya, la yu'adzinu ila mutawaddi. Tidaklah yang mengumandangkan adzan kecuali orang yang berwudu. Cuman hadis ini lemah. Cuman secara makna, kalau syarat adzan itu harus wudu, itu enggak. Ya, makanya jumhur ulama wudu ketika adzan itu sunnah saja, enggak wajib. Apa yang diwajibkan untuk berwudu bagi seorang? Yang diwajibkan itu satu sholat, sepakat. Idza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Kalau mau sholat wajib wudu. Yang kedua, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Yang keduanya tawaf. Kalau tawaf itu sebagian menghukumi wajib wudu, sebagian menghukumi sunnah saja. Kalau misalkan sependapat yang sunnah, berarti kalau tawaf, kan tawaf itu kalau lantai dhuwur dhewe itu ya sak lapangan ada itu ngubengi itu. Itu kalau nggak tahu tempat wudu, tolong putaran batal. Saya pernah ketemu orang itu, Ustaz siapa itu? Jadi ngantri ibu-ibu neng lantai atas itu. Ya, mangkate berduhur. Sampai hotel itu ba'da isya.
Tanya kenapa? Tadi ibu-ibu sing batal, setelah batal wudu hilang. Golek itu sampai pada Isya baru ketemu. Apalagi kalau misalkan ibu-ibunya awam, nggak tahu petunjuk. Kan petunjuknya bahasa Arab sama bahasa Inggris. Arab takok ya bingung misalkan. Ini kalau sependapat dengan ulama yang sunnah berarti tawaf batal dilanjutkan sah. Tapi sebagian ulama menghukumi wajib. Dua itu saja. Di luar itu semua amalan yang di situ mengandung unsur dzikrullah, sunnahnya wudu. Mau adzan, mau baca Quran, ya itu sunnahnya wudu. Sebelum tidur wudu. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Cuman hadis ini la yu'addinu ila mutawaddi, ini adalah hadis yang lemah. Wallahu ta'ala alam, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tapi lemah. Kemudian dalam hadis setelahnya dibawakan riwayatnya Ziyad ibn Haris, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah SAW, wa man adana fahuwa yukimu wa doa fahu aidon. Siapa yang adzan maka dia yang qomat. Cuman hadis juga dilemahkan. Cuman kalau Syekh Abdullah Bassam mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Taruhlah kita sependapat hadis ini hadis yang hasan, berarti yang qomat itu haknya muadzin. Yang qomat haknya muadzin. Walaupun nanti diterangkan boleh yang lain. Tapi asalnya yang qomat itu haknya muadzin. Wallahu ta'ala alam, ini berkaitan tentang kandungan dari hadis. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud dari hadisnya Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ana ra'aituhu ya'nil adan wa ana kuntu uriduhu qala fa'akim anta wa fihi dha'fun aidon. Kata ini dalam riwayatnya Abdullah bin Zaid, aku yang melihat dalam mimpi berkaitan dengan adzan. Kan syariat adzan itu dulu Rasul musyawarah dengan sahabat bagaimana mengumpulkan orang sholat. Ada yang usul tiup trompet. Iya, kata Nabi jangan mirip Yahudi. Ada yang usul pukul lonceng. Kata Nabi jangan, itu mirip orang Nasara. Akhirnya ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid, itu mimpi lafaz adzan sebagaimana yang kita dengar. Disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ya seperti itu, memang syariatnya adzan. Syariatnya adzan. Lah, di situ terdapat pelajaran mimpi itu di masa terdahulu bisa merupakan wahyu atau bisa merupakan syariat kalau disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kalau mimpinya diakui oleh Nabi seperti adzan. Tapi kalau enggak. Kecuali mimpi para nabi. Kalau mimpi para nabi itu syariat, seperti Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Itu perintah dalam wahyu. Itu Nabi. Tapi sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, mimpi tidak bisa menjadi syariat. Kenapa? Sudah nggak ada Nabi. Yang kedua, kalau mimpi pribadi, lalu disampaikan kepada siapa? Kalau zaman Nabi disampaikan kepada Rasul, Rasul mengiyakan. Kalau sekarang nggak bisa. Makanya kalau orang sekarang, mimpinya itu ya sekedar bunga tidur. Walaupun nanti mimpi itu asalnya ada 3. Satu dari syaitan, yang kedua khayalan kita, yang ketiga dari Allah. Kalau dari Allah itu mimpi-mimpi yang baik, yang mendatangkan ketenangan, ketentraman. Mimpi yang datang dari syaitan itu mimpi yang membuat sedih, gundah. Itu datang dari syaitan. Kadang orang tidur sikile keluar dari pintu itu tahu-tahu wah ngimpi digeret, gede dhuwur ireng misalkan. Itu datang dari syaitan atau mimpi-mimpi yang nggak jelas. Nggak jelas itu kalau sebagian kasih contoh, ada orang mimpi kepalanya sendiri dia penggal, setelah itu dicangking pergi ke sana kemari. Itu datang dari syaitan. Yang ketiganya, mimpi yang berasal dari khayalan sebelum tidur. Ya, ini khayalan sebelum tidur. Tapi kalau khayalannya itu gelut, ya, akhirnya bojone dikuamplengi itu. Wah, mesake. Khayalan sebelum tidur. Wallahu ta'ala alam.
Abdullah bin Zaid ini mimpi berkaitan dengan syariat adzan. Lalu beliau mengatakan, saya menginginkannya. Saya pengen jadi muadzin. Mau sing ngimpi aku kok. Apa kata Nabi? Fa'akim anta. Kowe ikomat wae. Kamu ikomat saja. Lah, hadis ini penulis katakan dilemahkan. Wa fi dha'fun. Tapi Syekh Abdullah Bassam mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Berarti kalau hadis hasan bisa dikuatkan. Bisa dikuatkan. Kemudian jamaah hormati, apa yang jadi alasan Abdullah bin Zaid itu sama Nabi SAW itu tidak dikuatkan. Rasul, saya yang adzan ya, saya kan yang mimpi. Kata Nabi, fa'akim anta, kowe sing komat wae. Kamu yang komat saja. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini juga Nabi mengajarkan kepada kita maslahat umum dikedepankan atas maslahat yang khusus. Ya, kenapa kok Nabi misalkan mengangkat muadzin Bilal atau Abdullah ibnu Maktum atau Abu Mahdurah? Salah satunya Nabi katakan kepada Bilal, ya, Bilal itu anda sautan, lebih bisa menyeru. Lebih bisa menyeru. Adzan kalau misalkan ada dua orang, siji suarane gandang, siji suarane misalkan klemak-klemek, ya, walaupun mungkin yang suarane klemak-klemek itu punya hak, tapi kemaslahatan umum lebih dikedepankan dibandingkan dengan kemaslahatan pribadi, kemaslahatan khusus. Ya, ini wallahu ta'ala alam. Nanti penerapannya sangat banyak sekali. Makanya nanti ada kebijakan-kebijakan, wah ini merugikan satu pihak sebagian. Tapi menjaga kemaslahatan umum. Kayak nanti kalau sifatnya umum itu penekanan harga. Beras nggak boleh lebih dari sekian misalkan. Mungkin ada orang yang dirugikan, bakule badine mepet. Tapi untuk kemaslahatan umum, kalau nanti harganya dimundake, bakule batine cucuk, tapi masyarakat tidak bisa membeli. Ya, maslahat pribadi itu dengan maslahat umum dipentingkan maslahat umum. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Kemudian hadis ini seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang adzan sendiri, yang iqamat sendiri, itu boleh. Ini madhab jumhur ulama, boleh. Ya, diperbolehkan. Cuman kalau misalkan jamaah hormati, nanti dikhawatirkan memunculkan permusuhan, ya nggak boleh. Munculkan permusuhan itu misalkan ada orang-orang tertentu yang dia tidak paham tentang adab. Ada muadzin yang rotib, kemudian karena dia ono satu keperluan, wis langsung komati. Langsung maju, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok istiqomati? Istiqomati. Nah ini seperti ini nanti memunculkan permusuhan, jangan. Makanya kalau misalkan muadzinnya ada, asalnya dia yang iqamat. Tapi kalau misalkan kita mau iqamat, Mas, saya tak komat ya. Muadzinnya menjawab monggo, ya silahkan. Tapi kalau muadzinnya gamen, ganjarannya sudah no saya. Ya saking semangatnya, ganjaranku sudah, berarti ya sudah dia yang punya lebih berhak. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, ini kandungan dari hadis. Hadis ini kata Syekh Abdullah Bassam utamanya adzan. Utamanya adzan. Sampai para sahabat itu berkeinginan saling berlomba. Saling berlomba. Kata Nabi, lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal. Summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kalau manusia itu tahu keutamaan adzan, keutamaan shaf yang pertama, kemudian tidak mendapatkan kecuali dengan berlomba, mesti mereka akan lakukan. Menunjukkan keutamaan adzan, keutamaan shaf yang pertama. Shaf yang pertama, sampai diterangkan imam dengan muadzin utama mana? Utama muadzin. Karena didoakan Nabi muadzin itu mendapatkan ampunan,
imam mendapatkan kelurusan. Ampunan itu lurus dulu baru dapat ampunan. Menunjukkan istimewanya ya muadzin sampai para sahabat itu berkeinginan, berlomba. Allah Ta'ala alam. Ini kandungan dari hadis. Kemudian setelah itu al-muadzinu amlaku bil adan wal imamu amlaku bil iqamah. Cuman hadis ini juga hadis yang lemah. Jadi muadzin itu bertanggung jawab tentang adan, imam itu punya hak berkaitan dengan iqamah. Berkaitan dengan iqamah. Misalkan imam menyuruh, ayo iqamat, atau kasih isyarat. Itu hanya imam. Cuma hadis ini adalah hadis yang lemah. Makanya kembali untuk iqamat itu seiring dengan apa yang tadi kita sampaikan. Kalau ulama mengatakan, oh waktu iqamat, iqamat. Ya. Kalau belum juga belum. Nah, ini yang diperhatikan sisi itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Makanya manfaatkan seseorang ketika menunggu iqamah itu dengan doa. Karena itu waktu yang terijabahi antara adzan dan iqamah itu doa yang tidak tertolak. Kemudian kalau antara adzan dan iqamah itu doa tidak tertolak, berarti sunnahnya berangkat ke masjid itu waktu awal. Waktu awal, bukan qomat lagi wudhu. Kalau qomat lagi wudhu nanti telat. Tapi kalau begitu adzan, wudhu, berangkat ke masjid, sholat tahiyatul masjid, nunggu iqamat, doa. Berarti doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak, itu sunnahnya berangkat awal ketika ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang terakhir, siapa yang mendengar adzan berdoa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan allati wa'attah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi, dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya, supaya seseorang selesai mengumandangkan adzan, selesai menirukan bacaan muadzin, itu berdoa dengan doa ini. Nanti kalau urutannya, kita setelah selesai menirukan, baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma robba hadi dawati tamah, sampai akhir. Nanti mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Di hari kiamat. Cuman ini bukan muadzinnya. Kan sebagian kalau muadzin selesai adzan doa. Itu doa itu bagi orang yang ini mendengar bacaan adzan. Jadi mangqala hina yasma'un nida. Siapa yang mengucapkan ketika mendengar panggilan adzan. Jadi selesai dari mendengar panggilan adzan, kita tirukan, kita berdoa. Kita berdoa. Nanti dapat keutamaan yang disebutkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan seputar adzan, nanti masuk setelahnya surutus sholat, syarat-syarat tentang sholat. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Jadi yang pertama, apa tadi? Muadzin itu nggak ada syarat. Yang terpenting dua. Satu, dia mampu memperhatikan waktu. Mampu memperhatikan waktu. Makanya Abdullah ibn Umi Maktum itu muadzin yang buta. Berarti secara fisik cacat. Tapi dia diangkat menjadi muadzin. Cuman untuk poin pertama memperhatikan waktu, itu ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Begitu ada yang mengingatkan, adzan. As-shalah. Baru beliau mengumandangkan
adzan. Jadi muadzin itu yang pertama memperhatikan waktu. Yang kedua memperhatikan lafadz adzannya. Memperhatikan lafadz adzannya. Jangan sampai nanti misalkan ada lafadz-lafadz yang keliru apalagi fatal. Apalagi fatal. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, kalau suami istri kemudian laki-lakinya masih kafir, itu pisah ikatan pernikahannya. Ikatan pernikahannya. Ya, tapi kalau kebalik, sing lanange muslim, sing wedoke Kristen, itu masih boleh. Tapi kalau laki-lakinya yang kafir, perempuannya muslimah, pisah. Bisa, bahkan jangankan kok kafir, nggak sholat. Nggak sholat itu kalau dia meninggalkan sholat terus-menerus, dihukumi kafir, itu juga harusnya pisah. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, kalau nanti anak perempuannya nikah, bisa menjadi wali? Nggak bisa. Walinya siapa? Kalau ada misalkan perwalian yang muslim ada, baik atau apa, pindah ke yang lain. Tapi kalau nggak ada, nanti wali hakim. Walinya wali hakim, wali yang menjadi wakil dari penguasa. Wallahu ta'ala alam. Ya kalau nasab tetap Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Ya, itu nasabnya tetap, karena nasab itu sampai pun orang tua kafir tetap nasabnya ke situ. Beda dengan anak-anak zina. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Enggak. Jadi kalau adzan misalkan lafadznya salah fatal ya, itu tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Cuman dia berdosa. Berdosa. Makanya kalau muadzin itu betul-betul diperhatikan sisi dari sisi lafadznya. Kadang orang ikut irama. Ya. Kayak memanjangkan yang pernah kita kasih contoh, memanjangkan A. Itu fatal. Tapi kalau memanjangkan bar itu salah tapi tidak seberapa. Ada nanti asyhadu alla, padahal kan asyhadu alla dipanjangkan misalnya Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak berkaitan dengan pengaruh keabsahan sholat. Insyaallah nanti kita akan baca. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.